Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Gol Amad Diallo disambut dengan sangat luar biasa. Yaitu ketika timnya Manchester United sedang bermain seri melawan Liverpool. Pada kedudukan 3-3 di babak perpanjangan waktu kejuaraan bergengsi FA Cup. Dan sekitar 2 menit sebelum pertandingan berakhir, Amad menerima bola dari Garnacho. Lalu mengecoh kiper lawan untuk mencetak gol kemenangan secara dramatis. Seluruh stadion bersorak, bergembira. Ten Hag dan ribuan supporter mengangkat-angkat tangan dalam luapan kemenangan. Mazmur 134 katakan, "Mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan." Di sini ada 2 ajakan bila kita datang menyembah Tuhan. Yang pertama, pujilah Tuhan. Kenapa kita harus memuji Tuhan? Karena setiap hari Tuhan mencetak gol-gol berkat bagi kita. Gol kemenangan atas dosa. Gol kemenangan atas keresahan. Gol kemenangan atas setiap halangan, kesusahan yang ada di dunia. Gol kemenangan karena kekokohan kebenaran terhadap penipuan. Dan berbagai gol kemenangan setelah kepastian kekalahan total setan dan kejahatan di Kalvari. Yang kedua, angkatlah tanganmu. Apa ini? Apakah mengangkat tangan harus menjadi postur yang kita lakukan dalam setiap perbaktian? Tidak. Utamanya adalah ajakan kepada hati kita. Ada istilah menyambut dengan tangan terbuka. Artinya, hubungan kita haruslah dengan hati yang baik dan penuh kemurahan. Ada lagi, yaitu istilah bergandengan tangan. Bukan berarti bahwa kita harus terus bergandengan dengan tangan. Melainkan kita harus selalu kompak, saling melindungi, saling mencintai, dan saling bertolong-tolongan. Dan banyak lagi. Nah, menyembah Tuhan sambil mengangkat tangan kita artinya marilah kita berbakti dengan penyerahan yang penuh. Hati yang lega dan bangga sepenuhnya karena Allah kita sepenuhnya memiliki kemenangan dan kepastian yang menyelamatkan. Yang ketiga, ajakan penting lainnya di dalam berbakti kepada Tuhan dinyatakan dalam Mazmur 33 ayat 3. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Kenapa nyanyian baru? Saudara, lagu adalah ungkapan hati. Khususnya lagu rohani adalah ungkapan hati kepada Tuhan. Lagu baru menunjukkan bahwa kita diajak untuk bersaksi atas mulianya dan indahnya hubungan kita dengan Tuhan. Selalu ada pengalaman yang dapat kita ceritakan dengan indah tentang Tuhan Allah kita. Yang keempat, hal penting lainnya dalam berbakti dinyatakan dalam Mazmur 15. Dikatakan, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela. Yang melakukan apa yang adil. Dan yang menyatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Yang tidak berbuat jahat terhadap temannya. Dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Wow, ini menunjukkan bahwa perbaktian bukanlah hanya suatu peristiwa yang terjadi ketika kita datang ke gereja. Setiap ibadah sangat berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari, senantiasa kita harus selalu menyelaraskan hidup kita dengan kehendak Tuhan. Setiap hari, tabiat Tuhan haruslah kita kembangkan di dalam hidup kita. Itulah yang akan membuat perbaktian menjadi benar-benar indah. Tentu kita berdosa. Nah, pergilah berbakti dengan penyesalan atas dosa-dosa kita.
dan bersukacitalah, banggalah karena Tuhan adalah juru selamat yang memastikan pengampunan dosa dan memastikan kelepasan kita dari dosa-dosa. Saudara, ibadah bukanlah seperti datang ke sebuah stadion. Ibadah adalah pengalaman sepanjang dan setiap hari hidup kita. Ketika kita sujud menyembah di sebuah ruangan secara pribadi ataupun secara bersama-sama di gereja atau di stadion, itu adalah bagian ungkapan dari penyerahan total, syukur dan pengakuan total bahwa Tuhan adalah penguasa hidup kita setiap hari. Itulah sebabnya ibadah sejati tidak pernah berhenti dan tidak akan pernah berakhir. Itu keren.